Nah, ini Sudah, Pak. Oke ya. Oke ya, saya ulangi lagi saya. Ini sudah masuk pengantar ya? Sudah. Ya. Ya, hari ini kita pelajari sentral jaringan ya. Sentral jejaring. Ya, sentral jadi pusat jejaring, sentral itu pusat. Atau nanti kita sebut sebagai hub ya. Nah, ini sebelumnya ada beberapa contoh ya. Kemudian ada dalam jejaring transportasi udara ya, ada bandara punya banyak penerbangan, ada bandara kecil punya sedikit penerbangan. Dalam jejaring sosial ada orang punya banyak pengikut, beberapa orang lain punya sedikit pengikut. Dan jejaring website ada yang populer, ada yang tidak populer ya. Nah, itu ilustrasi dari sifat jejaring yang heterogen ya, disebut heterogenitas. Ya, jadi jejaring heterogen menghadirkan keragaman yang luas dalam sifat dan peran elemennya, node dan link. Jadi ada node yang punya banyak link gitu ya. Nanti juga dari link nanti ada link yang sering dikunjungi gitu ya, sering dilalui nanti akan kita lihat. Nah, penting tidaknya sebuah node atau sebuah link diestimasi dengan menghitung sentralitasnya. Ya, jadi node itu kita katakan penting atau link itu kita katakan penting kalau ukuran sentralitasnya tinggi. Ya, jadi nanti kita ukur ya ukuran sentralitasnya. Nah, kalau ukuran sentralitasnya tinggi itu berarti penting dia. Kalau ukuran sentralitasnya rendah itu berarti tidak penting. Nah, ada beberapa cara untuk menghitung sentralitas jejaring ini. Ya, yang pertama ini pakai derajat. Ya, derajat node adalah ukuran penting sebuah sentralitas. Node dengan derajat tinggi disebut hub. Nah, ini derajat tinggi hub atau pusatnya atau sentralnya. Jadi kalau pakai derajat gampang ngitungnya ya. Jadi node derajat tinggi berarti sentralitasnya tinggi juga. Ya, jadi derajat itu yang paling gampang dipakai. Dan semua jejaring pasti punya properti derajat ini ya. Jadi mudah untuk mencari hub-hub dalam sebuah jejaring, mencari sentral-sentral dalam sebuah jejaring. Nah, hub bertanggung jawab atas beberapa properti mencolok yang mencirikan berbagai jejaring. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bahwa derajat sebuah node adalah jumlah tetangga dari node tersebut. Nah, dalam jejaring transportasi udara ya derajat sebuah node, node-nya itu adalah bandara, adalah jumlah bandara lain yang dapat dicapai melalui penerbangan langsung. Dalam sebuah jejaring sosial, derajat sebuah node adalah jumlah link sosial yang menghubungkan node ke node yang lain. Ya, contohnya dalam jejaring Instagram ya, derajat seseorang adalah jumlah follower dari orang tersebut. Kalau jejaring YouTube jumlah subscriber, gitu ya. Kalau dalam jejaring Facebook ya jumlah teman. Derajat adalah ukuran sentralitas dalam jejaring sosial yang sangat alami. Ya, disebut sangat alami karena ya pasti ada dalam setiap jejaring. Ya, dan langsung kelihatan itu artinya apa itu ya. Jadi kalau dia banyak followernya, nah berarti dia influencer. Ya, kita nyebutnya sekarang influencer. Jadi kita bisa katakan itu adalah pusat, ya pusatnya. Dia menjadi pusat. Jadi itu ukuran sentralitas yang pertama ya derajat ini. Nah, derajat rata-rata suatu jejaring menunjukkan seberapa terhubung node tersebut secara rata-rata. Jadi kalau kita bisa mengambil rata-ratanya ya dengan cara ya menghitung derajat semua node, kita jumlahkan terus kita bagi dengan jumlah node dari jejaring tersebut. Dapat derajat rata-ratanya. Tetapi derajat rata-rata bisa jadi tidak menggambarkan distribusi sebenarnya dari nilai derajat. Kita ingat tadi ya bahwa jejaring itu pada umumnya heterogen. Ada node dengan derajat tinggi, ada juga node dengan derajat rendah. Kebanyakan jejaring itu sifatnya heterogen, bukan homogen. Kalau homogen ya derajat node-nya tidak jauh berbeda satu sama lain. Ya, tapi kebanyakan justru heterogen. Jadi hal ini terjadi jika node-node mempunyai derajat yang heterogen, sebagaimana banyak terdapat dalam jejaring dunia nyata. Jadi kalau kita ambil kasus jejaring dalam dunia nyata, kebanyakan adalah heterogen sifatnya. Ya, kebanyakan adalah heterogen. Jadi ada node derajat rendah dan ada node derajat tinggi. Dan perbedaan antara derajat rendah dan derajat tinggi itu kadang juga jauh sekali.
Nah, selain degree tadi ya, derajat ya, selain dengan derajat ya, cara lain untuk mengukur sentralitas sebuah node adalah dengan menentukan seberapa dekat sebuah node ke node-node yang lain. Ya, jadi kadang derajat saja tidak cukup ya untuk mencari sentralitas gitu ya, mencari mana node-node yang kita anggap sebagai node sentral gitu ya. Ya, cara yang kedua adalah dengan menentukan kedekatan. Kedekatan berarti jarak gitu ya. Hal ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan jarak dari sebuah node ke node-node yang lain. Kita kemarin sudah pelajari ya bagaimana cara mencari jarak terpendek ya yang kita cari. Pasti jarak yang terpendek. Ya, cari jarak terpendek dari sebuah node ke node-node yang lain. Nah, kalau jarak itu kita jumlahkan, ya, kalau hasilnya tinggi gitu ya, berarti jauh gitu ya. Tapi kalau hasilnya rendah berarti dekat. Jaraknya dekat-dekat gitu ya. Jika jaraknya dekat ya secara rata, jumlahnya kecil, maka kita sebut node tersebut mempunyai sentralitas tinggi. Ya, mempunyai sentralitas tinggi. Jadi kalau saya ambil ini ya contoh itu kayak transportasi darat ya, misalnya di Pulau Jawa ini ya. Semarang itu posisinya di tengah itu ya. Sehingga bisa dikatakan kalau dari Semarang menuju ke kota-kota lain itu dekat, jaraknya dekat ya. Dibandingkan kalau misalnya dari Jakarta, kalau dari Jakarta ya menuju ke Surabaya kan jauh, ya jaraknya jauh. Kalau dari Semarang dekat ya, mau ke Jakarta dekat, mau ke Surabaya juga dekat. Demikian juga kalau misalnya dari Surabaya mau ke Jakarta ya jauh, ya jaraknya jauh. Ya, nah itu contohnya ya seperti itu. Maka kita bisa sebut bahwa Semarang itu mempunyai sentralitas tinggi, ya, lebih tinggi dibandingkan Jakarta dan Surabaya. Nah, untuk ukuran sentralitas, tadi kalau ukuran sentralitas makin tinggi berarti makin sentral kan. Kalau ini jaraknya kan makin dekat justru. Ya makin rendah itu makin sentral. Maka kita harus inverskan ya. Jadi closeness centrality ya, sentralitas kedekatannya itu adalah inverse dari jumlah jarak sebuah node ke node-node yang lain. Jadi jumlah jaraknya tadi perlu kita inverse supaya sama dengan yang lain ya. Ukuran sentralitas makin tinggi itu makin sentral. Nah, padahal ini kalau kita berdasarkan jarak aja, jaraknya makin rendah ya, makin sentral. Berarti harus kita invest dulu supaya nilainya makin tinggi, makin sentral. Nah, itu kedekatan. Yang ketiga ada lagi namanya betweenness. Nah, ini agak susah nih. Bahasa Indonesianya apa betweenness? Keantaraan gitu kalau di translate ya. Tapi keantaraan itu apa? Ya betweenness itu ya sesuatu yang jadi perantara gitu ya. Perantara atau ya perantara gitu. Banyak fenomena yang terjadi dalam jejaring didasarkan pada proses diffusi. Proses diffusi itu proses penyebaran ya dengan menggunakan media-media perantara. Ya, menggunakan media-media perantara. Dia menyebar melalui media perantara. Yaitu proses diffusi. Contohnya antara lain transmisi informasi melalui jejaring sosial, lalu lintas barang, melalui pelabuhan, dan penyebaran epidemi di jejaring kontak fisik antara individu dari suatu populasi. Ya, ini semua merupakan proses diffusi. Ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut misalnya penyebaran epidemi ini kayak COVID-19 ya. Kalau COVID-19 itu virusnya menyebar, perantaranya adalah manusia. Ya, dia penyebarannya dari manusia ke manusia. Kalau contoh yang lain misalnya penyakit demam berdarah ya, atau malaria itu perantaranya adalah nyamuk. Ya, demam berdarah itu perantaranya adalah nyamuk. Jadi nyebarnya melalui perantara nyamuk. Ya. Itu. Jadi perantaranya bisa macam-macam ya. Jadi gagasan sentralitas ketiga disebut betweenness. Ya, sebuah node semakin sentral, makin sering terlibat dalam proses ini. Jadi sebuah node semakin sering jadi perantara gitu ya, semakin sering dia digunakan sebagai perantara, maka makin ini tinggi ukuran sentralitasnya ya. Jadi makin sentral dia, makin tinggi ukuran sentralitasnya. Jadi kita hitungnya ya seberapa sering dia gunakan sebagai perantara tadi. Ya. Biasanya sentralitas betweenness memiliki implementasi yang berbeda untuk setiap jenis difusi yang berbeda. Implementasi paling sederhana dan paling populer
Pandang sebuah proses sederhana di mana sinyal ditransmisikan dari masing-masing node ke setiap node lainnya dengan mengikuti jalur terpendek. Ya, ini yang paling umum, ya, implementasi paling umum. Jadi sebuah sinyal transmisikan dari sebuah node ya, menuju ke node-node lain melalui jalur yang terpendek. Ya, nanti kita hitung node-node mana yang paling sering dilewati. Ya, node mana yang paling sering dilewati. Atau kalau bitwiness ini tidak hanya node ya, link juga ya. Jadi kalau tadi ukuran sentralitas untuk derajat dan kedekatan itu kan hanya berlaku untuk node ya. Tapi kalau bitwiness ini selain berlaku untuk node juga berlaku untuk link. Ya. Nah, pendekatan ini sering digunakan dalam jaringan transportasi untuk memberikan perkiraan lalu lintas yang ditangani oleh node. Ini dalam transportasi darat ya umumnya ya. Dengan asumsi bahwa jalur terpendek yang melintasi sebuah node adalah perkiraan yang baik untuk frekuensi penggunaan. Jadi kita akan tahu ya kira-kira jalur mana yang akan padat. Ya, akan padat karena jalur tersebut akan sering dilewati oleh banyak pengguna jalan gitu ya. Maka akan kelihatan jalur di mana yang padat, jalur mana yang kira-kira tidak kurang padat gitu ya. Semakin tinggi frekuensinya, semakin banyak lalu lintas yang dikendalikan oleh node. Akibatnya node itu lebih berpengaruh dalam jejaring. Sebuah node memiliki bitwiness yang tinggi jika menempati posisi khusus dalam jejaring, sehingga merupakan stasiun penting untuk pola komunikasi yang berjalan melalui jejaring. Node seperti itu tidak perlu memiliki banyak tetangga. Nah, ini ya, jadi ada node yang mungkin tidak punya banyak tetangga, tetapi dia sering dilewati. Ya, ini contoh paling gampang itu kalau ada jembatan itu misalnya. Ya. Jembatan itu dia mungkin tidak punya banyak tetangga. Artinya dia jembatan itu menghubungkan cuma beberapa daerah ya, dua daerah aja, dua lokasi aja misalnya. Tetapi kalau dia menjadi satu-satunya jembatan ya, untuk misalnya di sungai itu ya, maka semua lalu lintas antar daerah di seberang sungai ya akan melalui jembatan tersebut. Jadi jembatan tersebut akan selalu dilewati. Akibatnya ya nilai bitwiness-nya akan tinggi. Ya, jadi jembatan tersebut menjadi pusat juga, walaupun tidak mempunyai banyak tetangga. Ya, jadi secara umum kita mendapat sebuah korelasi antara derajat sebuah node dan bitwiness-nya, sehingga node terhubung dengan baik memiliki bitwiness yang tinggi dan sebaliknya. Jadi kok secara umum ya node derajat tinggi, bitwiness-nya juga tinggi ya. Contoh bandara ini ya, bandara Cengkareng tadi. Nah, kalau kita ingin misalnya dari Semarang ingin ke Medan, ke Makassar gitu ya, kan tidak ada penerbangan langsung dari ke Semarang Medan, Semarang Makassar tidak ada. Maka kita harus melewati bandara hub dulu. Bandara hubnya mana? Nah, bandara hubnya Jakarta misalnya. Ya, jadi maka bandara Cengkareng Jakarta itu dia menjadi bitwiness-nya, ya perantara untuk menuju ke bandara-bandara yang lain. Nah, bandara Cengkareng tadi sudah kita tahu dia derajatnya tinggi. Ya. Jadi umumnya ya yang bitwiness-nya tinggi itu derajatnya tinggi. Tetapi tadi sudah saya berikan satu contoh ya, ada pengecualian node yang menjembatani berbagai wilayah jejaring biasanya memiliki keterikatan yang tinggi, bahkan jika derajatnya rendah. Jadi kalau node itu berfungsi sebagai jembatan gitu ya. Jembatan itu dalam arti ya kalau dalam dua wilayah itu hanya satu jalur itu yang bisa dipakai gitu ya. Jalur lain tidak ada karena harus melewati sungai atau melewati lembah gitu. Nah, node ini akan memiliki bitwiness yang tinggi. Nah, konsep ini memiliki ekstensi langsung ke link. Jadi bitwiness itu tidak cuma hanya di node ya, cuma dia juga ada di link. Beda dengan derajat dan kedekatan tadi ya. Derajat dan kedekatan itu cuma ada di node. Kalau ini ada juga di link. Sentralitas bitwiness sebuah link adalah fraksi dari jalur terpendek di antara semua pasangan node yang mungkin melalui link tersebut. Link dengan sentralitas bitwiness yang sangat tinggi sering bergabung dengan wilayah jaringan yang kohesif yang disebut komunitas. Oleh karena itu, bitwiness dapat digunakan untuk menemukan dan menghapus link tersebut yang memungkinkan pemisahan dan
identifikasi komunitas. Nah, jadi dalam jejaring mungkin ada komunitas-komunitas gitu ya. Nah, komunitas-komunitas itu masih terhubung, ya, masih saling terhubung. Nah, kalau kita bisa menemukan penghubung-penghubungnya ya, tadi ya, terus kita putus penghubung-penghubungnya, maka komunitas akan menjadi ini komponen. Ya, kemarin kita sudah pelajari komponennya. Jadi komunitas akan menjadi komponen. Ya. Sehingga kalau komponen kita kemarin sudah pelajari ya bagaimana mengambil komponen ya, mengambil komponen dari sebuah jejaring gitu ya. Jadi komponen memisahkan komponen dari sebuah jejaring kemarin sudah kita pelajari. Sehingga kita bisa pelajari tersendiri komunitas-komunitas tadi kalau sudah jadi komponen. Caranya supaya jadi komponen ya link-linknya dihapus, link-link yang menghubungkan ke komunitas lain dihapus. Ya. Nah, kita bisa hapus kalau kita temukan. Nah, pada jejaring yang sederhana ya bisa kelihatan, linknya akan kelihatan. Kalau jejaringnya bisa kita gambarkan ya bisa kita lihat di gambarnya. Tetapi kalau jejaring kompleks ya, yang susah untuk digambarkan ya kita harus mencari dengan menggunakan ukuran-ukuran bitwiness tadi ya, ukuran sentralitas yang menghitung bitwinness-nya. Untuk lebih memahami bagaimana sentralitas didistribusikan di antara banyak node dalam jejaring besar, kita perlu mengambil pendekatan statistik. Ya, jadi kalau dalam jejaring yang besar ya, yang kompleks, yang kalau kita gambar pun juga tidak bagus gambarnya ya, kurang bisa memberikan gambaran gitu ya. Nah, kita perlu pakai pendekatan statistik. Salah satunya distribusi sentralitas ini. Dengan cara ini kita dapat fokus pada kelas node dan link yang berbagi fitur serupa daripada pada elemen tunggal jejaring. Jadi kita tidak melihat satu jejaring sebagai satu elemen tunggal, tapi mungkin bisa kita analisa gitu ya berdasarkan ini ya kelas node dan linknya. Jadi kita bisa cek ini mungkin node yang derajat tinggi kita analisa tersendiri, itu node dengan derajat rendah kita analisa sendiri. Misalnya seperti itu. Sebagai contoh, kita dapat mengelompokkan semua node yang memiliki nilai sentralitas derajat yang sama. Jadi, kita ukur node-node itu derajat sentralitasnya berapa ya, derajatnya berapa. Ya. Jadi, ada node mungkin derajat 0, ya, kalau dia tidak mempunyai tetangga. Node derajat 1, node derajat 2, node derajat 3, dan seterusnya. Nah, kita bisa buat distribusi sentralitasnya. Node derajat 0 ada berapa? Node derajat 1 ada berapa? Node derajat 2 ada berapa? Demikian seterusnya. Nah, nanti akan kelihatan. Ya, bisa kita gambarkan grafiknya ya, akan kelihatan node sebagian besar node itu punya derajat berapa misalnya. Derajat yang paling tingginya itu berapa, derajat paling rendahnya itu berapa. Nah, apakah itu ada satu kelompok-kelompok tertentu misalnya. Nah, kalau ada kelompok-kelompok bisa kita pisahkan, nanti akan kita analisa sendiri. Distribusi statistik ukuran sentralitas memberitahu kita berapa banyak elemen node atau link ya memiliki nilai sentralitas tertentu untuk semua nilai yang mungkin. Jadi distribusi statistiknya nggak cuma derajat ya, derajat tadi cuma contoh saja. Karena tadi kita bisa menghitung ya, ukuran kedekatan tadi ya, ukuran bitwinness, dan mungkin bisa juga properti-properti yang lain ya. Tidak hanya untuk mencari sentralitas saja, tapi bisa jadi ada properti-properti lain yang bisa kita hitung, bisa kita cari distribusinya. Ya, misalnya ada jejaring mahasiswa ya. Mungkin kita mahasiswa punya properti katakanlah usia gitu ya, maka kita bisa buat distribusi berdasarkan usia. Nanti akan mungkin kita kelompok-kelompokkan sendiri untuk usia sekian sampai sekian, nah kita teliti sendiri, usia sekian sampai sekian kita teliti sendiri. Nah, dalam jejaring besar, distribusi sentralitas adalah alat yang berguna untuk mengidentifikasi kelas elemen. Dengan memeriksa distribusi, kita dapat melihat apakah ada nilai atau kelompok nilai penting dan mengklasifikasikan elemen sesuai. Rentang distribusi juga mengungkapkan heterogenitas elemen jejaring sehubungan dengan ukuran sentralitas tertentu yang menarik. Misalnya, jika derajat node menjangkau banyak ukuran besarnya dari satuan hingga jutaan ya, maka jejaring sangat heterogen sehubungan dengan derajat. Jadi kalau kita gambarkan distribusi sentralitasnya ya, itu nanti akan kelihatan jangkauannya itu dari mana sampai kemana dia. Dari tadi kalau misalnya derajat ya,
derajat paling rendahnya berapa, derajat paling tingginya berapa. Apakah rentangnya itu jauh sekali, misalnya derajat paling rendahnya itu 0, ya, derajat paling tingginya jutaan, nah itu kan rentangnya jauh sekali. Atau rentangnya dekat, ternyata derajatnya cuma ada derajat 10 dan derajat 11, ya gitu aja ya. Berarti itu homogen ya kalau itu ya, cenderung homogen ya, tidak heterogen. Nah, jadi ya kita bisa analisa, mungkin bisa kita kelompokkan sendiri, node dengan derajat tinggi, node dengan derajat sedang, gitu, node dengan derajat rendah, itu kita kelompokkan sendiri, kita lakukan analisa sendiri, misalnya seperti itu. Ya itu untuk derajat ya, kita bisa juga lakukan untuk ukuran sentralitas yang lain. Heterogenitas tersebut berimplikasi baik pada struktur jejaring maupun pada fungsinya. Nah, derajat rata-rata tetangga ini ada friendship paradox nih ya. Ya, friendship paradox. Jadi kalau kita cuma baca teorinya kok kayaknya nggak mungkin ya disebut paradox gitu ya. Jadi derajat rata-rata tetangga suatu node lebih besar dari derajat rata-rata node. Jadi kalau gampangnya itu di jejaring sosial ya, Facebook misalnya. Nah, kalau di dalam Facebook itu ternyata jumlah rata-rata teman dari teman-teman kita ya, jumlah rata. Jadi kalau kita punya teman-teman ya di Facebook gitu ya, kita punya teman di Facebook ya, terus teman kita itu dihitung dia mau punya berapa teman. Nah, masing-masing teman kita dihitung punya berapa teman, terus kita jumlahkan, terus dibagi dengan jumlah teman kita. Ternyata hasilnya ya rata-ratanya itu lebih tinggi dibandingkan jumlah teman kita. Ya, jadi hasilnya tuh rata-ratanya itu lebih tinggi dibandingkan jumlah teman kita. Nah, itu paradoks ya. Mestinya kan ya tidak jauh beda lah ya. Mungkin kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah ya, kadang sama gitu ya. Kan kalau secara intuisi kan seperti itu. Tapi ternyata enggak. Ternyata lebih tinggi dibandingkan jumlah teman kita rata-ratanya ya, dari sisi rata-rata. Dengan kata lain, tetangga kita mempunyai lebih banyak tetangga daripada kita secara rata-rata. Ya, secara rata-rata. Jadi kalau ya ini untuk setiap node ya, untuk setiap node pasti berlaku demikian. Pasti akan kita dapatkan rata-rata tetangga, rata-rata node tetangga itu lebih tinggi dari jumlah tetangga dari node tersebut. Hal ini disebut friendship paradox. Ya, disebut friendship paradox. Mengapa terjadi demikian ya? Friendship paradox terjadi karena node dengan derajat tinggi mempunyai banyak tetangga sehingga sering dihitung dan mempengaruhi nilai rata-ratanya. Jadi kita itu sering berteman dengan node lain yang populer ya. Teman kita sering berteman dengan orang yang populer. Kita cari pertemanan dengan orang yang populer ya. Kita sering mencari pertemanan dengan orang populer. Atau kalau di Instagram gitu ya, kita sering memfollow orang yang populer, yang mempunyai banyak follower. Ya, kita kalau di YouTube ya kita sering subscribe orang-orang yang populer, yang punya banyak follower, yang punya banyak subscriber gitu ya. Akibatnya ya, kalau kita rata-rata jumlah follower dari orang yang kita follow tadi ya, orang yang kita follow jumlah followernya di rata-rata itu ya, maka hasilnya akan lebih tinggi dibandingkan jumlah orang yang kita follow tadi ya, followingnya ya, jumlah followingnya. Nah, jadi itu yang disebut sebagai friendship paradox. Ya, jadi ada kecenderungan bahwa kita akan berteman dengan orang yang sangat populer itu ya, atau sebuah node cenderung mempunyai link dengan node lain yang derajatnya tinggi. Ya, itu jadi friendship paradox. Ini tidak hanya di jejaring sosial ternyata ya, tapi juga di jejaring-jejaring yang lainnya. Nah, kita tadi pelajari hub yang untuk mencari sentral hub ya. Sentral sebuah jejaring atau hub ini ya, selain mudah ditemukan ya dengan menghitung ukuran sentralitasnya, juga sangat diminati, ya, sangat dicari gitu ya. Jika kita ingin mengirimkan sinyal dari suatu node ke jejaring lain di sepanjang rute terpendek, sinyal kemungkinan akan melewati satu atau lebih hub ya. Jadi ketika kita ingin mengirim sinyal gitu ya, salah satu triknya ya, supaya sinyal itu mencapai tujuan dengan jarak yang terpendek, ya kita gunakan hub-hub ini. Ya, kita gunakan hub-hub ini. Pasti jaraknya akan pendek. Ya kayak sama kayak bandara tadi ya, transportasi udara tadi ya. Kita dari Semarang ke Medan, nggak ada penerbangan langsung dari Semarang ke Medan. Kita harus lewat mana? Ya kita harus cari bandara-bandara mana yang sering jadi hub.
Ya, bandara-bandara yang sering jadi hub kan. Karena bandara-bandara tersebut pasti mungkin mempunyai kemungkinan besar untuk mempunyai penerbangan langsung ke Medan misalnya, atau ke Makassar gitu ya, atau ke Manado atau kota-kota lain yang dari Semarang nggak ada penerbangan langsung. Ya, dibandingkan kalau misalnya kita cari bandara lain yang kecil-kecil misalnya, nanti malah dia tidak punya penerbangan langsung, kita harus melewati bandara yang lain lagi, jadi lebih panjang, jadi seperti itu. Jadi hub itu sangat dicari, ya, sangat dicari. Dalam jejaring dengan hub, kita perkirakan bahwa jarak rata-rata antara dua node manapun lebih pendek dibandingkan dengan jejaring dengan jumlah node dan link yang sama, tetapi tidak mempunyai hub. Nah, kalau tadi ya di awal kita sebutkan bahwa sebagian besar jejaring ya, kebanyakan jejaring itu heterogen. Kalau heterogen ya berarti dia punya hub ya, karena dari sisi derajat aja ada derajat tinggi, ada derajat rendah. Ya. Derajat tinggi ada hubnya. Ya. Nah, ada kemungkinan ada jejaring yang tidak heterogen, homogen. Misalnya jejaring grid. Ya. Jejaring grid cenderung homogen. Ya. Nah, kalau tidak punya hub, maka jarak antar node jadi panjang gitu ya, dibandingkan kalau punya hub gitu ya. Jadi contohnya ya, misalnya dari transportasi darat, ya, kalau dari Jakarta ke Surabaya kan nggak ada jalur langsung, pasti dia akan melewati jalur-jalur kota-kota yang terdekatnya itu ya, melewati beberapa kota dulu baru bisa sampai ke Surabaya misalnya. Jadi jaraknya jauh. Bandingkan dengan transportasi udara. Kalau transportasi udara ya, Jakarta Surabaya ada penerbangan langsung. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah ciri dari banyak jejaring dunia nyata. Nah, dalam jejaring ada juga ketahanan. Sebuah sistem disebut kuat, robust ya, jika kegagalan dari komponennya tidak mempengaruhi fungsinya. Nah, contoh sistem yang robust ini ya, yang kuat itu adalah pesawat terbang ya. Pesawat terbang itu dirancang ya, dia supaya ini ya supaya kuat ya, supaya aman ya, supaya aman, sehingga kalau ada kegagalan satu komponen aja ya, maka dia bisa terbang dengan baik, masih bisa terbang dengan baik. Contohnya misalnya pesawat terbang yang mempunyai dua mesin jet gitu ya, kalau ada salah satu mesinnya yang mati ya pada saat di udara ya, pesawatnya masih bisa terbang dengan baik ya, walaupun mungkin dari sisi efisiensi ya mengalami perubahan ya, mungkin dia jadi tidak efisien lagi misalnya ya, tetapi sebenarnya dari sisi fungsi ya, masih bisa terbang dengan baik. Nah, itu disebut kuat, ya, robust. Ya, jejaring juga seperti itu. Ya, kita bisa cek itu ya, apakah kalau ada satu komponen yang gagal, apakah fungsinya masih tetap bisa berjalan atau tidak. Salah satu cara untuk menentukan dan mengukur ketahanan jejaring adalah dengan mengamati bagaimana penghapusan node dan linknya mempengaruhi keterhubungan sistem. Ya, jadi sistem yang kuat ya, robust itu kita sebut robust itu kalau jejaringnya itu ya, walaupun kita hapus node dan linknya, ya, tetapi masih terhubung. Jejaring tersebut masih terhubung. Ya, kita hapus node dan linknya, jejaring tersebut masih terhubung. Nah, jejaring yang lengkap, ya itu kuat sekali. Ya, jejaring yang lengkap itu kuat sekali. Mau dihapus berapa node, berapa link, gitu, dia masih akan terhubung. Nah, ukuran ketahanan standar untuk jejaring terdiri dari memeriksa bagaimana keterhubungan dipengaruhi. Karena semakin banyak node yang dihapus ya, dipengaruhi oleh semakin banyak node yang dihapus ya. Bersama dengan semua link yang berdekatan ini. Jadi kalau di misalnya sebuah jejaring ya, dihapus satu node bagaimana pengaruhnya, dihapus dua node bagaimana pengaruh, dihapus tiga node bagaimana pengaruhnya. Nah itu. Jadi kalau semakin banyak node yang dihapus tetapi jejaringnya masih terhubung ya, itu kuat berarti, tahan, robust. Ya. Nah, untuk memperkirakan jumlah gangguan setelah penghapusan node, para pakar menghitung ukuran relatif dari komponen raksasa. Ya, jadi kalau kita ingin prediksi, ya, jejaring ini kira-kira tahan sampai penghapusan berapa node misalnya.
Kalau cuma dihapus satu node aja masih tahan, tapi dihapus dua node ternyata dia sudah putus gitu, misalnya seperti itu. Nah, sampai berapa node ya itunya bisa diperkirakan kalau para pakar ini ya, menghitungnya dengan menggunakan ini ukuran relatif dari komponen raksasa. Ya, contoh ya, rasio jumlah node dalam komponen raksasa dengan jumlah node yang awalnya ada di jejaring. Kemarin kita sudah pelajari ya cara mengambil komponen raksasa. Komponen raksasa itu komponen yang terbesar dalam jejaring. Ya, komponen terbesar dalam jejaring. Kalau kita tahu komponen raksasanya ya, kita bisa hitung jumlah node dalam komponen raksasa, bisa kita bandingkan dengan jumlah node dalam jejaring aslinya. Ya, jejaring aslinya. Nah, rasionya itu merupakan ukuran ketahanan. Perkiraan ukuran ketahanan. Nah, dalam menganalisa jejaring ya, kadang kita melakukan dekomposisi. Ya, derajat setiap node dapat digunakan untuk memisahkan jejaring menjadi beberapa bagian yang berbeda, yang disebut cangkang ya, cells, berdasarkan posisi mereka dalam struktur jejaring core periphery. Core periphery itu inti pinggiran gitu ya. Jadi kita bisa gambarkan jejaring itu ya dengan node-node derajat tingginya itu berada di tengah. Kemudian di pinggirnya itu node-node dengan derajat yang lebih rendah. Semakin ke pinggir itu derajatnya makin rendah. Ya, makin pinggir makin rendah. Itu adalah struktur jejaring core periphery. Jadi intinya itu adalah jejaring dengan derajat tinggi, terus yang pinggir-pinggirannya itu adalah node-node dengan derajat yang rendah-rendah, yang paling rendah di situ. Ya, jadi cangkang terluar adalah derajat rendah, dapat disamakan dengan pinggiran atau periferinya. Nah, saat pinggiran ini dihapus atau dikupas gitu ya. Jadi node-node derajat rendahnya dihapus. Yang tersisa adalah subjejaring bagian dalam yang semakin padat, yaitu inti atau core. Jadi misalnya ya node derajat 0 dihapus semua dulu. Terus node derajat 1 dihapus, node derajat 2 dihapus, dan begitu seterusnya ya. Maka nanti makin lama jejaring yang tersisa adalah jejaring yang semakin padat. Nah, mengapa semakin padat? Karena dia node-nodenya derajatnya kan makin tinggi. Derajatnya makin tinggi, sedangkan jumlah node-nya tadi sudah kita kurangi tadi ya. Maka dia padat ya, pasti padat ya. Kan derajatnya tinggi-tinggi semua. Kalau kita ambil rata-rata pasti dia lebih tinggi dari ini ya, derajat jejaring aslinya, dia semakin padat. Nah, itu yang disebut inti tadi. Jejaring yang padat itu adalah inti core-nya. Nah, kalau kita bisa dapatkan ya jejaring intinya, kita bisa melakukan analisa terhadap jejaring inti ini. Dekomposisi inti sangat membantu dalam praktek untuk memfilter node pinggiran saat memvisualisasikan jejaring yang besar. Jadi, dekomposisi inti ini bisa kita gunakan kalau kita ingin menggambarkan jejaring yang besar. Misalnya jejaring Facebook. Nah, kalau jejaring Facebook itu jutaan node ya, kalau kita mau gambar ya susah juga. Akan keluar juga ya hasilnya ya. Maka perlu kita hapus node-node-nya. Yang kita gambar node tertentu saja. Nah, node-node yang mana ya? Caranya itu kita hapus node-node yang derajatnya rendah tadi. Node-node yang derajatnya rendah kita hapus sampai kita dapatkan inti atau core-nya. Nah, itu tadi yang kita pelajari hari ini. Ini ringkasannya, derajat suatu node didefinisikan sebagai jumlah link pada node tersebut. Bitwitness suatu node menyatakan seberapa sering node dilalui oleh sinyal yang melambat pada jejaring yang mengikuti jalur terpendek. Dalam jejaring besar, perlu menggunakan alat statistik untuk menganalisis fitur global jejaring. Distribusi ukuran sentralitas bersifat heterogen untuk banyak jejaring nyata. Ya. Jadi umumnya itu heterogen, jarang yang homogen. Friendship paradox mengatakan bahwa di jejaring sosial, rata-rata teman Anda memiliki lebih banyak teman dibandingkan Anda. Hal ini disebabkan tingginya kemungkinan memilih hub di antara tetangga sebuah node. Ya. Jadi kita punya kecenderungan untuk memilih teman yang populer atau memfollow akun yang populer, yang banyak followernya. Hub memainkan peran penting dalam struktur dan dinamika jejaring. Misalnya, hub mengecilkan jarak antar node dan membuat jejaring kuat terhadap kegagalan acak, tetapi rentan terhadap serangan yang ditargetkan. Jadi kalau ketika tadi uji ketahanan ya, kalau node-node yang dihapus tadi bukan node hub ya jejaringnya masih akan kuat ya.
Tetapi kalau diincar, ya, ini node hub-nya yang dihapus ya gagal juga nanti jejaringnya. Jadi dia rentan terhadap serangan yang ditargetkan. Kita dapat menggunakan jejaring untuk mengungkap struktur core periperinya. Hal ini dicapai dengan menyaring secara iteratif cangkang node tingkat rendah dan berfokus pada inti yang tersisa. Yang semakin lama, semakin padat. Ya, itu materi hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu?